Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kusuma Dinugraha. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Boyolali. Fasilitator di kelas saya yaitu Bapak Wahyudi dan pengajar praktik Bapak Slamet Widodo. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai mulai dari diri modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pemantik: bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda? Bayangkan kelas yang saat ini Anda ampu dengan segala keragaman murid-murid Anda. Saya adalah guru SD yang saat ini mengampu di kelas 6. Di kelas 6 ini saya memiliki murid-murid yang beragam, mulai dari kegemaran, profil belajar, minat bakat, lingkungan keluarga dan pergaulan, serta sosial ekonomi dan budaya. Apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Untuk mengakomodir kebutuhan murid yang beragam, saya telah: yang pertama, untuk mengetahui kemampuan awal murid, saya melakukan asesmen diagnostik. Yang kedua, melakukan wawancara untuk mengetahui minat bakat murid. Yang ketiga, mengamati atau mengobservasi secara langsung untuk mengetahui profil belajar murid. Yang keempat, berbekal data yang tersedia, saya membuat RPP dengan menerapkan strategi yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Yang terakhir, untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya, maka saya melakukan refleksi. Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika ada, apa dampak terhadap murid Anda? Agar proses pembelajaran lebih mudah bagi murid saya telah: yang pertama, menggunakan model pembelajaran beragam yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar murid. Yang kedua, menerapkan beberapa metode dalam pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan berbagai sumber belajar. Yang keempat, menggunakan media pembelajaran yang beragam dan menarik. Yang kelima, menggunakan penilaian psikomotor, kognitif, dan afektif. Dalam proses pembelajaran, tentu perlakuan saya terhadap setiap individu berbeda-beda. Hal ini saya lakukan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Misalnya, untuk murid yang memiliki kemampuan lebih dalam menyerap pembelajaran, maka saya menyediakan beberapa materi tambahan dengan tujuan untuk memperdalam pengetahuannya. Sedangkan untuk murid yang kurang, saya mendampinginya dan saya memberikan waktu lebih untuk memahami. Maka dampak dari kegiatan yang saya lakukan yaitu murid yang memiliki kemampuan lebih tidak akan gaduh dan mengganggu temannya. Murid yang memiliki kemampuan kurang maka dapat pembelajaran yang lebih baik lagi. Sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Tantangan yang pertama, dalam penyusunan materi pembelajaran yang membutuhkan waktu yang lebih. Yang kedua, kegiatan pembelajaran di kelas membutuhkan waktu relatif lama sehingga terkadang waktu tidak mencukupi. Yang ketiga, target pencapaian materi yang harus selesai kadang membuat pembelajaran tidak optimal. Tindakan yang saya lakukan, yang pertama, menggunakan materi yang sudah
tersedia di buku dan menambah referensi dari sumber lain. Kedua, materi yang lebih mudah saya alokasikan waktu yang lebih sedikit. Yang ketiga, terkadang saya memberikan materi pelajaran melalui video pembelajaran. Menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Untuk mengakomodir tantangan keragaman murid, menurut saya, tindakan yang harus dilakukan adalah: pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, menyusun RPP berdasarkan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan strategi dan metode yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid. Yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi kegiatan pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sekian video yang bisa saya paparkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.